Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laude Ikramuddin Samad dengan NIM 130-2021-0235 dari kelas C3. Pada video kali ini sebagai penunjang tugas final mata kuliah manajemen proyek, di mana saya akan menjelaskan secara singkat apa itu knowledge area manajemen project. Manajemen project terdiri dari sejumlah knowledge area atau area pengetahuan yang mencakup berbagai aspek yang harus dikelola oleh seorang manajer proyek. Ini merupakan suatu kerangka kerja yang dikenal sebagai PMBOK, Project Management Body of Knowledge, yang dikembangkan oleh Project Management Institute atau PMI. Berikut beberapa knowledge area manajemen project. Yang pertama ada project scope management, kedua ada project time management, ketiga ada project cost management, keempat ada project human resource management, kelima ada project risk management, keenam ada project communication management, ketujuh ada project quality management, kedelapan ada project procurement management, dan yang terakhir ada project integration management. Pada materi kali ini saya akan mengambil yang project time management yang akan saya hubungkan dengan proyek saya. Jadi, project time management pada proyek yang saya ambil yaitu aplikasi penjualan handphone. Project time management adalah suatu proses dalam manajemen proyek yang fokus pada perencanaan, penjadwalan, pelaksanaan, pengendalian, dan pemantauan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu proyek. Tujuannya memastikan bahwa proyek diselesaikan tepat waktu, sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, dan dalam batas anggaran yang telah ditetapkan. Project time management pada aplikasi penjualan handphone melibatkan serangkaian langkah dan proses untuk mengelola waktu secara efektif. Berikut beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam project time management untuk aplikasi penjualan handphone. Jadi yang pertama ada penyusunan jadwal proyek aplikasi penjualan handphone yang melibatkan beberapa langkah yang mencakup identifikasi tugas-tugas, kunci, estimasi waktu, penjadwalan sumber daya, dan pemantauan secara berkala. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama ada identifikasi tugas-tugas proyek yang mencakup analisa kebutuhan, desain antarmuka, pengembangan perangkat lunak, pengujian, dan peluncuran. Kedua ada penentuan ketergantungan antar tugas yang memungkinkan harus diselesaikan sebelum tugas lain dimulai, sedangkan beberapa tugas dapat berjalan secara bersamaan. Ketiga ada estimasi waktu. Keempat ada penjadwalan sumber daya, yaitu mengalokasikan sumber daya manusia, peralatan, dan bahan yang dibutuhkan. Kemudian yang kelima ada penjadwalan peralatan dan bahan yang diperlukan. Yang keenam ada pemantauan dan pengendalian jadwal. Yang ketujuh ada komunikasi jadwal. Yang kedelapan ada peninjauan dan penyesuaian. Aspek berikutnya adalah monitoring jadwal proyek aplikasi penjualan handphone yang dilakukan secara rutin terhadap kemajuan proyek untuk memastikan bahwa proyek berjalan sesuai dengan jadwal yang telah disusun. Berikut langkah-langkahnya pada monitoring jadwal proyek. Yang pertama ada pemantauan berkala. Lakukan pemantauan jadwal secara teratur. Kemudian yang kedua ada perbandingan realisasi dengan rencana. Bandingkan kemajuan aktual proyek dengan jadwal yang telah direncanakan. Yang ketiga ada identifikasi keterlambatan. Jika ada tugas yang keterlambatan, identifikasi penyebabnya. Yang keempat ada komunikasi dengan tim proyek. Jika ada tugas yang mengalami komunikasi dengan tim proyek, berkomunikasi secara teratur dengan anggota tim proyek untuk mendapatkan pemahaman tentang kemajuan dan kendala yang dihadapi. Yang kelima ada pemantauan anggaran waktu dan biaya. Keenam pertemuan rutin untuk pemantauan. Ketujuh pengendalian perubahan dan risiko.
Identifikasi perubahan yang dapat memengaruhi jadwal dan risiko yang mungkin muncul. Dan yang kedelapan ada aksi korektif. Jika terjadi keterlambatan atau penyimpangan signifikan, ambil tindakan korektif segera. Ini dapat mencakup realokasi sumber daya, perubahan dalam urutan tugas, atau penyusunan lainnya. Yang ketiga ada pengontrolan perubahan jadwal proyek aplikasi penjualan handphone, di mana langkah-langkahnya yang dapat diambil yaitu yang pertama pantau perubahan yang diajukan atau yang muncul selama proyek dilaksanakan. Kemudian yang kedua ada evaluasi dampak, yaitu evaluasi dampak setiap perubahan pada jadwal proyek, termasuk potensial keterlambatan, pengaruh pada tugas-tugas lain, dan implikasi terhadap sumber daya dan anggaran. Ketiga ada prioritaskan perubahan. Keempat ada konsultasi dengan pemangku kepentingan. Yang kelima ada pengelola risiko. Yang keenam ada dokumentasi perubahan. Setiap perubahan akan didokumentasikan. Gunakan formulir perubahan atau sistem manajemen konfigurasi untuk mencatat perubahan dengan rinci. Kemudian yang ketujuh ada validasi dan pengujian. Yang kedelapan ada pemantauan lanjutan. Oke, sekian dari penjelasan yang saya berikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.